Hai, perkenalkan, namaku Laras. Tahun ini, usiaku menginjak 32 tahun. Di usia ini, bagi orang-orang di kampungku, seorang wanita yang belum bersanding di pelaminan itu dianggap seperti barang sisa yang sudah lewat tanggal kedaluarsanya. Tapi bagiku, hidup bukan sekadar urusan memajang foto pernikahan di ruang tamu. Aku memilih pulang ke kampung setahun yang lalu, membangun sebuah toko kelontong modern yang rapi di depan rumah warisan ibuku. Aku mandiri, punya penghasilan sendiri, dan merasa cukup dengan hidupku yang tenang. Sampai akhirnya, ketenangan itu terusik oleh suara cempreng dari rumah seberang jalan. Duh, jam segini baru buka. Pantesan gak laku-laku jodohnya. Bangunnya aja siang terus. Celetuk sebuah suara yang sangat kukenali. Aku menoleh dan mendapati Mbak Sarah berdiri di teras rumahnya yang megah. Usianya mungkin sekitar 35 tahun. Selalu tampil dengan daster mahal dan perhiasan emas yang berisik setiap kali dia menggerakkan tangan. Dia adalah ratu di kampung ini. Setidaknya, begitu menurut pengakuannya sendiri. Selamat pagi juga, Mbak Sarah. Rezeki mah sudah ada yang mengatur. Bukan tergantung jam buka toko. Jawabku tenang sambil menyusun botol-botol minuman di etalase. Halah, dibilangin malah nyaut. Kamu itu harusnya introspeksi, Laras. Jangan cuma pinter dandan, tapi gak pinter cari laki. Lihat tuh suamiku, Mas Hanif. Kerja keras, mapan, dan yang jelas punya istri sah. Gak kayak kamu, cuma bisa jagain botol kecap. Lanjutnya sambil tertawa renyah. Tawa yang terdengar sangat merendahkan di telingaku. Aku hanya mengelus dada. Sabarku ada batasnya. Tapi aku tak ingin meladeni wanita yang merasa dunia hanya berputar di sekeliling emasnya. Namun di tengah omelan Mbak Sarah, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah mereka. Pintu terbuka dan turunlah sosok pria yang selalu membuat suasana seketika hening. Itu adalah Mas Hanif. Usianya sekitar 38 tahun, posturnya tegap, wajahnya teduh, namun menyimpan ketegasan yang sulit dijelaskan. Dia adalah definisi pria yang disegani di seluruh desa ini. Tidak banyak bicara, tapi setiap gerak-geriknya memancarkan wibawa. Sarah, masuk, jangan berisik di luar. Gak enak dilihat tetangga, ucap Mas Hanif datar, tanpa nada tinggi, tapi sanggup membuat Mbak Sarah langsung bungkam dan masuk ke dalam rumah sambil bersungut-sungut. Sebelum menyusul istrinya masuk, Mas Hanif sempat menoleh ke arahku, hanya sebentar. Tidak sampai 3 detik. Namun, dalam tatapan singkat itu, aku melihat sesuatu yang sangat berbeda dari sorot mata istrinya. Ada rasa bersalah, ada permintaan maaf, dan ada kekaguman yang tersembunyi. Aku memalingkan wajah, berpura-pura sibuk dengan catatan toko. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Bukan karena aku jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi karena aku tahu di balik tembok rumah mewah itu ada dinamika yang tidak sesempurna yang Mbak Sarah pamerkan. Dan entah kenapa, pagi itu perasaanku mengatakan bahwa hidupku tidak akan tenang lagi setelah ini. Sisa pagi itu, aku habiskan dengan perasaan yang tidak menentu. Ucapan Mbak Sarah tadi memang tajam, tapi anehnya, sorot mata Mas Hanif justru lebih mengganggu pikiranku. Kenapa pria semapan dan sekeren dia bisa bertahan dengan wanita sedrama itu? Sudahlah Laras, itu bukan urusanmu. Siang harinya, matahari kampung sedang terik-teriknya. Toko sedang sepi, dan aku baru saja ingin menyeduh teh dingin ketika sebuah bayangan muncul di ambang pintu toko. Permisi, aku mendongak. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Mas Hanif berdiri di sana, tanpa kemeja kerja, hanya mengenakan kaos polos berwarna gelap yang pas di badannya. Tapi wibawanya tidak berkurang sedikit pun. Mas Hanif, ada yang bisa dibantu? Mau cari kebutuhan dapur, biasanya Mbak Sarah yang kesini. Ujarku, berusaha bersikap seprofesional mungkin, meski jemariku sedikit gemetar saat meletakkan gelas. Mas Hanif tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, melihat-lihat rak daganganku dengan saksama, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Saya mau beli kopi yang instan saja, jawabnya singkat. Suaranya berat dan sangat tenang. Aku mengambilkan beberapa saset kopi
dan membungkusnya ke dalam plastik kecil. "Ini mas, semuanya 5.000 rupiah. Saat aku menyerahkan plastik itu, Mas Hanif tidak langsung mengambilnya. Ia justru menatapku lurus, membuatku salah tingkah. "Laras," panggilnya lembut. "Saya minta maaf soal kejadian tadi pagi. Sarah memang kadang bicaranya suka lepas kendali. Tolong jangan dimasukkan ke hati." Aku tertegun. Seorang pria terpandang seperti dia rela datang hanya untuk meminta maaf atas kelakuan istrinya. "Oh, itu nggak apa-apa kok mas. Saya sudah biasa, namanya juga tetangga," jawabku sambil mencoba tersenyum meski hatiku masih terasa sedikit perih karena hinaan Mbak Sarah tadi. "Kamu wanita yang kuat," lanjutnya tiba-tiba. "Bisa mengelola toko ini sendiri, tetap tenang meski dipojokkan." Tangannya meraih plastik kopi dariku, dan secara tidak sengaja ujung jarinya menyentuh punggung tanganku. Hanya sekilas, dingin, tapi terasa seperti ada aliran listrik kecil yang merambat ke seluruh tubuhku. Aku segera menarik tanganku kembali. "Terima kasih mas," bisikku pelan. Mas Hanif meletakkan uang 10.000 di meja etalase. "Kembaliannya, ambil saja. Anggap sebagai tanda pertemanan kita. Kalau ada apa-apa, atau kalau Sarah keterlaluan lagi, kamu bisa bilang saya." Sebelum aku sempat menolak kembalian itu, dia sudah berbalik dan berjalan keluar toko dengan langkah tegapnya. Aku berdiri mematung di belakang meja, memandangi uang 10.000 itu seolah-olah itu adalah benda paling asing di dunia. Dari jendela toko, aku melihat Mas Hanif menyeberang jalan dan masuk ke rumahnya. Dari dalam rumah, lambat-lambat terdengar suara Mbak Sarah yang sedang mengomel tentang hal sepele. Aku menarik napas panjang. Ada rasa manis yang aneh di hatiku saat dipuji olehnya, tapi di saat yang sama, ada alarm peringatan yang berbunyi sangat kencang di kepalaku. "Laras, ingat, dia suami tetanggamu. Dia wilayah terlarang." Tapi entah mengapa, sore itu rasa dendamku pada Mbak Sarah perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang besar tentang suaminya. 2 hari sejak kunjungan Mas Hanif ke tokoku, suasana di kampung terasa lebih gerah dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena radar Mbak Sarah sepertinya mulai menangkap sesuatu yang tidak dia sukai. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman depan toko ketika melihat Mbak Sarah sedang berkumpul dengan ibu-ibu di tukang sayur keliling. Suaranya yang melengking sengaja dikencangkan supaya sampai ke telingaku. "Zaman sekarang itu ya bu, ada loh perempuan yang gayanya sok mandiri, tapi sebenarnya cuma nunggu celah buat narik perhatian laki orang. Hati-hati aja suaminya dijaga," sindir Mbak Sarah sambil melirik sinis ke arahku. Ibu-ibu yang lain hanya berbisik-bisik sambil menatapku penuh selidik. Rasanya ingin sekali aku mendatangi mereka dan berteriak bahwa aku tidak pernah melakukan apapun. Tapi aku tahu, meladeni mereka hanya akan membuat terlihat sama rendahnya. Aku memutuskan masuk ke toko dan menutup pintu kaca sedikit lebih keras. Ting, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. "Jangan didengarkan. Kamu jauh lebih berharga daripada omongan mereka di pinggir jalan." Jantungku berdegup kencang. Siapa ini? Aku mencoba mengingat-ingat, dan seketika aku teringat Mas Hanif. Apakah ini dia? Dari mana dia dapat nomorku? Oh, aku lupa. Di buku catatan pesanan toko yang sempat ia lihat tempo hari, ada nomorku tertera di sana. Aku tidak membalas, tapi jujur, ada bagian dari diriku yang merasa sangat terlindungi hanya dengan membaca pesan singkat itu. Sore harinya, sebuah akun anonim di grup Facebook warga desa kita mengunggah foto tokoku dengan tulisan, "Hati-hati kalau belanja di sini. Harganya sering dimahalkan kalau yang beli laki-laki. Strategi marketing atau strategi cari jodoh?" Aku jelas ini ulah Mbak Sarah atau kroninya. Fitnah ini mulai mengarah ke usahaku, mata pencaharianku satu-satunya. Air mataku nyaris jatuh, rasa kesal dan sedih bercampur jadi satu. Saat aku sedang melamun di sudut toko yang remang, pintu depan terbuka. Mas Hanif masuk dengan tergesa-gesa. Kali ini, wajahnya tidak setenang biasanya. Ada raut, kemarahan, sekaligus kekhawatiran di sana. "Laras, saya baru lihat postingan di grup itu,"
ucapnya tanpa basa-basi. Mas, tolong jangan kesini dulu, nanti Mbak Sarah makin salah paham, bisikku sambil mengusap sudut mataku yang basah. Mas Hanif tidak pergi. Ia justru melangkah mendekat, berdiri hanya terhalang meja etalase kayu. Saya yang akan urus itu. Saya sudah tahu siapa yang memulai. Saya tidak akan biarkan usahamu rusak karena ketidakdewasaan istri saya. Tapi Mas, ini makin bahaya buat kita berdua, kataku jujur. Mas Hanif menatapku dalam-dalam. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kebenaran, Laras. Dan saya lebih memilih kehilangan muka di depan warga daripada melihat kamu diperlakukan tidak adil. Aku melihat sisi lain dari Mas Hanif. Bukan sekadar suami tetangga yang alim, tapi pria yang berani berdiri di garda terdepan untuk rasa dendamku pada Mbak Sarah kini bercampur dengan rasa kagum yang makin dalam pada suaminya. Tanpa sadar, aku mulai menikmati perhatian ini. Sebuah perhatian yang seharusnya tidak pernah ada di antara kami. Esok harinya, postingan fitnah di grup Facebook itu tiba-tiba hilang. Kabarnya, Mas Hanif sendiri yang turun tangan dan memberikan peringatan keras kepada admin grup tersebut. Hal ini membuat Mbak Sarah meledak. Dia merasa suaminya lebih membela toko sebelah daripada harga diri istrinya. Sore itu, langit di atas kampung berubah menjadi abu-abu pekat. Angin bertiup kencang, mengguncang atap seng tokoku. Di seberang jalan, aku bisa melihat Mbak Sarah sedang bersiap-siap pergi dengan mobilnya. Mungkin ingin menghibur diri dengan belanja ke pusat kota bersama teman-temannya. Dia sempat menoleh ke arahku dengan tatapan yang seolah ingin membunuh. Tak lama setelah mobilnya menjauh, hujan turun dengan sangat deras. Aku sibuk memindahkan barang-barang di depan toko agar tidak basah, sampai tiba-tiba aku mendengar suara kretek. Atap asbes di sudut teras depan sedikit bergeser karena angin, membuat air hujan masuk dengan deras ke dalam toko. Aduh, gimana ini? Aku panik, berusaha menahan air dengan ember seadanya. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menaungi pintu tokoku. Seseorang masuk dengan pakaian yang setengah basah kuyup. Itu Mas Hanif. Mas, Mbak Sarah baru saja pergi kan? Aku terkejut setengah mati. Dia pikir saya masih di kantor. Jawabnya singkat, tanpa banyak bicara. Dia mengambil tangga lipat di pojok ruangan dan membawanya ke depan. Dia memanjat, memperbaiki posisi asbes yang miring dengan tangan kosong di bawah guyuran hujan yang merembes. Mas, turun, teriakku khawatir. Dia tidak peduli. Setelah beberapa menit, air tidak lagi masuk ke dalam. Mas Hanif turun dengan napas tersengal. Kaosnya kini benar-benar basah, menempel di badannya yang tegap, memperlihatkan betapa kuatnya pria ini. Aku segera mengambilkan handuk bersih. Kenapa Mas? Nekat sekali. Kalau jatuh, gimana? Mas Hanif menerima handuk itu, tapi alih-alih mengusap rambutnya, dia malah menatapku dengan tatapan yang sangat lelah. Laras, di rumah itu, saya tidak pernah merasa dibutuhkan. Sarah hanya butuh kartu kredit saya dan status saya. Tapi di sini, meskipun hanya untuk membetulkan atap bocor, saya merasa punya arti. Ucapnya dengan suara lirih yang nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku terdiam. Dadaku sesak mendengar kejujurannya. Mas, ini salah. Kita nggak boleh seperti ini, bisikku. Meski kakiku terasa terpaku di lantai. Mas Hanif melangkah mendekat. Jarak kami kini sangat dekat. Aku bisa mencium aroma hujan bercampur parfum maskulinnya yang menenangkan. Dia tidak menyentuhku, tapi kehadiran pria ini terasa sangat protektif. Saya tahu ini salah, katanya pelan. Tapi sejak melihatmu bertahan sendirian di kampung ini, saya merasa ada bagian dari diriku yang ingin menjagamu. Bukan sebagai tetangga, tapi sebagai pria yang kagum pada wanitanya. Hujan di luar masih menderu, tapi di dalam toko ini, waktu seolah berhenti. Aku tahu aku sedang bermain dengan api yang bisa menghanguskan seluruh hidupku. Tapi saat ini, melihat Mas Hanif yang rela basah kuyup demi menolongku, rasa dendamku pada Mbak Sarah berubah menjadi sebuah perasaan yang lebih berbahaya. Rasa ingin memiliki malam itu. Setelah Mas Hanif pulang diam-diam lewat pintu belakang, aku duduk sendiri
memandangi sisa hujan. Aku sadar, batas antara dendam dan cinta kini sudah benar-benar kabur. Setelah kejadian hujan sore itu, suasana antara aku dan Mas Hanif tidak lagi sama. Ada sebuah rahasia yang kami simpan rapat-rapat di bawah atap tokoku. Setiap kali kami berpapasan di jalan desa, kami hanya saling mengangguk sopan layaknya tetangga biasa. Tapi di balik itu, ada debar jantung yang hanya kami yang tahu. Mbak Sarah, dia masih menjadi musuh dalam selimut. Alih-alih mereda, dia justru makin pamer. Laras, lihat nih, Mas Hanif baru aja beliin aku tas dari kota, katanya, supaya aku makin cantik kalau arisan. Pamer Mbak Sarah suatu pagi sambil menenteng tas bermerek di depan tokoku. Aku tersenyum tipis. Bagus mbak, cocok sama mbaknya. Padahal hanya 5 menit sebelumnya, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor Mas Hanif. Jangan iri sama apa yang dia pamerkan. Tas itu cuma cara saya supaya dia berhenti mengomel dan tidak mengganggumu. Untukmu, saya sudah siapkan sesuatu yang lebih bermakna. Sesuatu yang lebih bermakna itu datang sore harinya melalui seorang kurir paket. Sebuah kotak kayu kecil tanpa nama pengirim. Saat kubuka, isinya bukan perhiasan atau barang mewah, melainkan sebuah buku harian tua dengan sampul kulit yang sangat cantik dan sebuah pena ukir. Di halaman pertamanya tertulis, tuliskan semua mimpimu di sini. Suatu saat nanti, saya ingin menjadi orang yang mewujudkannya satu persatu. Tanganku gemetar. Ini jauh lebih romantis dan menyentuh daripada tas mahal manapun yang dipamerkan Mbak Sarah. Mas Hanif tidak sedang menyogokku dengan materi. Dia sedang mencoba masuk ke dalam jiwaku. Namun drama kampung kembali terjadi. Malam itu, ada pertemuan warga di balai desa untuk membahas keamanan kampung. Aku hadir, begitu juga Mas Hanif dan Mbak Sarah. Di tengah rapat, Mbak Sarah tiba-tiba nyeletuk di depan ibu-ibu. Kalian ngerasa nggak sih, akhir-akhir ini suamiku sering banget pulang telat. Katanya banyak kerjaan, tapi kok tiap pulang bajunya wangi parfum yang beda ya? Bukan, parfumku lagi. Jantungku rasanya mau copot. Aku tertunduk lesu, pura-pura sibuk merapikan jilbabku. Aku tahu parfum itu adalah aroma sabun cuci tangan yang ada di toilet tokoku, yang sempat dipakai Mas Hanif untuk membersihkan tangan. Setelah membantu memperbaiki atap tempo hari, aku melirik ke arah Mas Hanif. Dia duduk di barisan depan, tampak sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, saat tatapan kami tidak sengaja bertemu, dia memberikan kedipan mata yang sangat tipis, hampir tak terlihat oleh orang lain. Itu adalah tanda bahwa dia memintaku untuk tenang. Tapi aku tidak bisa tenang. Aku melihat Mbak Sarah mulai memperhatikan sekitar dengan mata tajamnya, seperti singa yang sedang mencari mangsa. Dan saat matanya berhenti tepat di wajahku, dia menyipitkan mata. Laras, panggilnya tiba-tiba di depan orang banyak. Kok mukamu pucat, kayak orang lagi ketakutan, habis ngelakuin kesalahan saja? Semua mata di balai desa seketika tertuju padaku. Suasana di balai desa mendadak sunyi. Pertanyaan Mbak Sarah tadi seperti lemparan batu ke kolam yang tenang. Semua orang kini menungguku bicara. Aku bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku. Oh, ini Mbak, mungkin karena saya kurang tidur saja. Akhir-akhir ini toko lagi ramai, jadi harus lembur urus stok barang. Jawabku berusaha setenang mungkin. Aku memberikan senyum tipis yang dipaksakan. Mbak Sarah melipat tangan di dada, matanya masih menatapku penuh selidik. Oh alah, kirain pucat karena lagi mikirin suami orang. Hati-hati lo Laras, di kampung ini tembok pun punya telinga. Kalimat itu telak menyindirku. Beberapa ibu-ibu di belakang mulai berbisik. Aku merasa seperti terdakwa di tengah pengadilan. Tiba-tiba suara berat Mas Hanif memecah ketegangan. Sarah, sudah, kita di sini buat bahas jadwal ronda, bukan bahas wajah orang lain. Tidak sopan, ucap Mas Hanif dengan nada yang tegas tapi tetap terkendali. Mbak Sarah mendengus, tapi dia tidak berani membantah suaminya di depan umum. Dia akhirnya memalingkan muka. Meski aku tahu, di
di dalam kepalanya. Api kecurigaan itu sudah menyala terang. Rapat akhirnya selesai. Aku buru-buru pulang tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung mengunci pintu dan bersandar di balik daun pintu dengan napas memburu. Jantungku berdebar tidak keruan. Ting, ponselku bergetar. Lagi-lagi dari Mas Hanif. Maafkan dia, kamu sangat berani tadi. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu. Bahkan dengan kata-katanya, sekalipun aku tidak membalas. Aku merasa ini sudah terlalu jauh. Aku mulai merasa bersalah. Tapi di sisi lain, pengakuan Mbak Sarah tentang suaminya yang berubah membuatku merasa menang secara batin. Ini adalah dendam yang manis, tapi juga sangat pahit, karena aku harus bersembunyi seperti pencuri. Besok paginya, kejutan lain datang. Sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan tokoku, menurunkan beberapa rak kayu baru yang sangat bagus dan mahal. Ini dari siapa ya Pak? Saya nggak pesan, tanyaku pada tukang angkutnya. Dari Pak Hanif. Mbak, katanya buat ganti rak yang sudah mulai lapuk di dalam, jawab si tukang. Aku terkesiap. Mas Hanif benar-benar gila. Dia melakukan ini secara terang-terangan sebagai tetangga yang baik, tapi aku tahu ini adalah caranya menunjukkan perhatian. Tak lama kemudian, Mbak Sarah keluar dari rumahnya. Dia berdiri di pinggir jalan, memerhatikan rak-rak baru itu dipindahkan ke dalam tokoku. Dia tidak berteriak, tidak juga menyindir. Dia hanya diam membisu dengan wajah yang sangat pucat, memandangi suaminya yang kebetulan sedang berdiri di teras rumah, memantau pengiriman itu. Mbak Sarah mungkin bukan orang pintar, tapi insting seorang istri tidak pernah salah. Dia mulai sadar bahwa perhatian suaminya sudah tidak lagi tertuju pada rumah mereka, melainkan pada toko kecil di seberang jalan ini. Di saat itulah aku menyadari perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan lagi soal sindiran di tukang sayur, tapi soal siapa yang benar-benar memiliki hati pria itu. Ketegangan di antara kami bertiga sudah seperti benang yang ditarik kencang, tinggal menunggu waktu untuk putus. Sejak rak-rak baru itu terpasang di tokoku, Mbak Sarah tidak lagi menegurku. Dia lebih banyak diam, tapi sorot matanya yang tajam selalu mengawasiku dari balik gorden rumahnya. Sore itu, suasana kampung sangat sepi. Kebanyakan warga sedang berada di masjid untuk persiapan pengajian rutin. Aku sedang merapikan barang di gudang belakang toko yang menyambung ke kebun kecil. Ketika aku mendengar langkah kaki yang sangat kukenali, aku berbalik dan menemukan Mas Hanif berdiri di sana. Wajahnya tampak sangat kusut, tidak ada sisa-sisa wibawa seperti biasanya. Mas, kamu nekat banget kesini. Mbak Sarah ada di rumah, bisikku panik. Mas Hanif tidak bergerak, dia hanya menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Dia sudah tahu Laras. Dia menemukan buku harian yang belum sempat aku berikan padamu. Jantungku rasanya merosot ke lantai. Maksud Mas, dia tahu semuanya. Perasaanku, pesan-pesanku, semuanya. Mas Hanif melangkah mendekat. Suaranya bergetar, tapi anehnya, aku merasa lega. Aku tidak perlu lagi berpura-pura mencintai wanita yang hanya membuat hidupku seperti di dalam penjara. Tapi Mas, ini kampung. Namaku bakal hancur. Usahaku bakal tutup. Aku mulai menangis. Rasa takut mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Tiba-tiba, Mas Hanif memegang kedua pundakku. Genggamannya kuat, memberikan rasa aman yang sekaligus membahayakan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Laras, dengarkan aku. Pernikahanku sudah lama hambar. Jauh sebelum aku mengenalmu. Kamu bukan perusak. Kamu adalah alasan kenapa aku ingin bangun setiap pagi. Di bawah langit senja yang mulai meredup, Mas Hanif mengutarakan semuanya. Dia bercerita betapa dia merasa kesepian di rumah mewahnya, betapa dia hanya dianggap sebagai mesin pencari uang oleh istrinya, dan bagaimana kehadiranku di toko kecil ini memberikan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan selama belasan tahun. Aku menyayangimu, Laras. Sangat, kata-kata itu keluar begitu tulus. Aku dendamku pada Mbak Sarah yang dulu menggebu-gebu sekarang menghilang, berganti dengan rasa iba pada pria di depanku ini. Aku sadar
Kami berdua sama-sama haus akan kasih sayang yang nyata. Namun, momen emosional itu hancur seketika saat sebuah suara tawa hambar terdengar dari arah pintu samping gudang. Bagus sekali sandiwara ini. Kami berdua tersentak dan menoleh. Mbak Sarah berdiri di sana, bukan dengan daster mahalnya, tapi dengan pakaian rapi, seolah ingin pergi jauh. Tangannya memegang ponsel yang layarnya menyala. Sepertinya dia merekam pembicaraan kami. Wajahnya tidak marah seperti biasanya. Dia justru tersenyum sinis. Sebuah senyuman yang jauh lebih menakutkan daripada amarahnya. Jadi ini kelakuan lelaki terhormat dan wanita mandiri kebanggaan desa, ucapnya tenang namun tajam. Mas Hanif, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Dan kamu Laras, bersiaplah. Karena besok pagi seluruh kampung akan tahu siapa kamu sebenarnya. Mbak Sarah berbalik dan berjalan pergi dengan langkah angkuh. Malam itu, kampung yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam bagi kami berdua. Badai yang sesungguhnya telah tiba. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Setiap suara langkah kaki di luar rumah membuat jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti buronan di rumahku sendiri. Benar saja, pagi harinya, suasana kampung berubah total. Tidak ada lagi sapaan ramah dari tetangga yang biasanya mampir membeli sabun atau kopi. Mereka hanya berdiri berkelompok di depan rumah masing-masing, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah toko. Rekaman pembicaraan di gudang itu rupanya sudah menyebar di grup WhatsApp warga. Sekitar jam 9 pagi, kerumunan ibu-ibu yang dipimpin oleh Mbak Sarah mendatangi depan toko. Keluar kamu Laras, jangan cuma berani menggoda di belakang, teriak Mbak Sarah. Suaranya tidak lagi bergetar karena sedih, tapi penuh dengan kemenangan. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati, dan membuka pintu toko. Aku berdiri tegak di teras. Aku tidak ingin terlihat seperti pecundang, meski kakiku terasa lemas. Mbak Sarah, kalau ada masalah, ayo kita bicarakan baik-baik di dalam. Tidak perlu membawa warga, ucapku berusaha setenang mungkin. Bicara, baik, setelah kamu mencuri hati suamiku. Mbak Sarah tertawa mengejek ke arah ibu-ibu di belakangnya. Lihat ya semuanya. Ini contoh wanita yang gak tahu diri. Dikasih tumpangan hidup di kampung ini, malah mau jadi ratu di rumah orang lain. Cacian mulai berdatangan dari segala penjuru. Aku hanya diam, menahan air mata yang sudah di ujung pelupuk. T-Sot, mobil Mas Hanif datang dengan kecepatan tinggi dan berhenti tepat di tengah kerumunan. Mas Hanif keluar dari mobil. Wajahnya keras, matanya merah karena kurang tidur. Dia langsung berjalan ke arahku dan berdiri tepat di depanku, menghalangi pandangan warga dariku. Dia menjadi perisai hidupku. Kuka. Suara Mas Hanif menggelegar, membuat suasana seketika sunyi, senyap. Mas, kamu masih mau belain perempuan ini di depan aku? Mbak Sarah berteriak histeris. Mas Hanif menatap istrinya dengan tatapan yang paling dingin yang pernah kulihat. Sarah, berhenti memfitnah Laras. Sebagai pencuri, tidak ada yang dicuri jika pemiliknya memang sudah ingin pergi. Mas Hanif menoleh ke arah warga. Bapak Ibu, saya minta maaf atas kegaduhan ini. Tapi Laras tidak bersalah. Saya yang mulai mendekatinya. Saya yang mencari ketenangan di sini karena rumah saya sendiri sudah lama terasa seperti neraka. Kalau kalian ingin menghujat, hujatlah saya. Jangan sentuh Laras sedikit pun. Suasana mendadak canggung. Ibu-ibu yang tadi bersemangat menghujatku mulai mundur perlahan. Mereka tidak menyangka Mas Hanif akan seberani itu mengakui kesalahannya demi melindungiku. Mbak Sarah terpaku, wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa senjata rekaman itu justru membuat suaminya benar-benar memilih untuk berdiri di sisiku secara terang-terangan di depan publik. Ayo, masuk Laras, bisik Mas Hanif lembut sambil membimbingku masuk ke dalam toko, meninggalkan kerumunan yang mulai bubar dengan sejuta pertanyaan. Di dalam toko yang tertutup rapat, Mas Hanif memegang tanganku. Semuanya sudah terbuka sekarang. Tidak ada lagi rahasia, tapi harganya mahal Laras. Kamu siap?
Aku menatap tangannya yang menggenggamku, lalu menatap wajahnya yang lelah. Dendamku pada Mbak Sarah sudah hilang. Yang tersisa hanyalah rasa takut akan masa depan dan kasih sayang yang terlarang ini. Setelah kejadian di depan toko itu, kampung kami tidak lagi sama. Tokoku terpaksa tutup selama beberapa hari. Aku hanya bisa duduk di ruang tamu, memandangi gorden yang tertutup rapat. Rasanya setiap pasang mata di luar sana masih menatapku dengan penuh penghakiman. Mas Hanif tidak lagi pulang ke rumahnya. Aku dengar dari deses-deses tetangga. Dia memilih menginap di kantornya di kota. Sementara itu, Mbak Sarah mengunci diri di rumah. Tidak ada lagi suara musik keras atau pamer perhiasan yang biasanya terdengar sampai ke rumahku. Sore itu, seseorang mengetuk pintuku dengan pelan. Bukan ketukan kasar Mbak Sarah, juga bukan ketukan mantap Mas Hanif. Saat ku buka, aku terkejut melihat Bu RT berdiri di sana, membawa sebuah rantang kecil. "Larp, ibu cuma mau antar ini. Kamu pasti belum makan," ucapnya lembut. Aku terpaku. Aku mengira semua orang di desa ini sudah membenciku. "Bu Oti, saya kira ibu tidak mau ikut campur urusan hati kalian, Laras. Tapi ibu sudah lama jadi tetangga kalian. Ibu tahu bagaimana Sarah memperlakukanmu, dan ibu juga tahu betapa sepinya hidup Pak Hanif selama ini." Bu RT mengelus lenganku. "Hanya saja, Laras, cinta yang tumbuh di tempat yang salah itu memang berat ujiannya." Nasihat Bu RT membuat pertahananku runtuh. Aku menangis di bahunya. Aku sadar kemenangan manis yang sempat kurasakan saat merebut perhatian Mas Hanif ternyata meninggalkan lubang besar di hatiku. Malam harinya, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Hanif masuk, tapi kali ini isinya berbeda. "Laras, aku sudah mengajukan surat perpisahan ke pengadilan. Aku tidak bisa terus hidup dalam kepura-puran dengan Sarah. Tapi aku juga sadar kehadiranku di dekatmu saat ini hanya akan merusak namamu lebih jauh. Aku akan pergi keluar kota selama beberapa bulan untuk mengurus proyek baru dan menyelesaikan semuanya." Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ada rasa lega, tapi juga rasa kehilangan yang amat sangat. "Jangan menungguku jika itu memberatimu," lanjut pesannya. "Tapi ketahuilah, semua yang kukatakan tentang perasaanku itu nyata." Aku berjalan ke jendela, mengintip ke arah rumah megah di seberang jalan. Lampu terasnya mati. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa dendam pada Mbak Sarah. Aku justru merasa kami berdua adalah korban dari sebuah situasi yang berantakan. Aku mengambil buku harian pemberian Mas Hanif. Di sana aku menuliskan satu kalimat, "Mungkin kita harus hancur dulu agar bisa menyusun kembali kepingan yang benar." Aku memutuskan untuk tidak membalas pesan Mas Hanif. Aku ingin memberinya ruang. Dan yang lebih penting, aku ingin memberikan diriku sendiri ruang untuk bernapas tanpa bayang-bayang suami orang. Pagi itu, suasana masih sunyi saat aku mendengar ketukan pintu yang sangat pelan. Bukan ketukan yang menuntut, melainkan ketukan yang terdengar ragu-ragu. Ketika kebuk, aku hampir tidak mengenali wanita yang berdiri di depanku. Mbak Sarah. Tidak ada emas yang melingkar di lehernya, tidak ada riasan tebal atau daster mahal. Dia hanya mengenakan gamis sederhana dengan mata yang sembab dan wajah yang sangat lelah. "Boleh aku masuk, Laras?" tanyanya lirih. Suaranya tidak lagi melengking, hanya ada nada datar yang hampa. Aku sempat ragu, tapi nuraniku tak tega. Aku mengangguk dan mempersilakannya duduk di kursi kayu ruang tamuku. Aku membuatkan teh hangat, lalu duduk di hadapannya. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi ruangan. "Mas Hanif sudah mengurus perceraian," ucapnya tiba-tiba. Matanya menatap kosong ke arah uap teh. Dia meninggalkan segalanya. Rumah, mobil, harta. Dia cuma minta satu, kebebasan. Aku menunduk, meremas jemariku sendiri. "Mbak, aku minta maaf." Mbak Sarah tertawa kecil, tapi tawanya terdengar sangat getir. "Kamu tahu, Laras, selama ini aku menghinamu, merendahkanmu karena kamu belum menikah. Sebenarnya itu karena aku iri.
Aku iri melihatmu yang bisa berdiri sendiri, yang punya tokomu sendiri, yang tidak harus mengemis perhatian pada suami yang hatinya sudah mati. Aku tertegun. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik kesombongannya ada kerapuhan sedalam itu. Aku pikir dengan menumpuk emas dan pamer ke semua orang, Mas Hanif akan bangga punya istri sepertiku. Tapi ternyata semakin aku pamer, semakin dia merasa asing denganku. Lanjut Mbak Sarah. Air mata mulai menetes di pipinya yang pucat. Dia sering cerita tentangmu, Laras. Bukan tentang wajahmu, tapi tentang caramu melayani pelanggan, caramu sabar saat dihina. Dia melihat sesuatu yang tidak ada padaku. Malam itu, kami bicara lama sekali, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua wanita yang sama-sama terluka oleh ego masing-masing. Dendam manis yang dulu kurasakan saat menarik perhatian suaminya, kini benar-benar terasa pahit di lidahku. Aku akan pergi dari kampung ini besok, kata Mbak Sarah sambil berdiri. Rumah itu akan dijual. Aku mau pulang ke rumah ibuku di luar kota. Aku butuh waktu untuk belajar jadi manusia lagi, bukan jadi ratu kampung yang palsu. Sebelum keluar, dia menoleh ke arahku. Aku tidak bilang aku memaafkanmu sepenuhnya, Laras. Tapi aku berterima kasih karena kamu sudah menyadarkanku bahwa pernikahan yang dipaksakan itu hanya akan menyiksa semua orang. Mbak Sarah melangkah keluar. Aku melihat punggungnya yang menjauh, dan rasanya sebagian beban berat di pundakku ikut terangkat. Ternyata memenangkan hati pria itu tidaklah penting jika harus menghancurkan hati wanita lain. Hari itu, aku belajar bahwa dendam terbaik bukanlah dengan merebut apa yang dimiliki orang lain, melainkan dengan menemukan kedamaian kita sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak kepergian Mbak Sarah dan Mas Hanif dari kampung ini. Rumah mewah di seberang jalan itu kini sudah dihuni oleh keluarga baru dari kota yang lebih tenang dan jarang bersosialisasi. Suasana di batas desa ini tidak lagi penuh drama. Aku masih di sini. Toko kelontongku kini kembali ramai, bahkan lebih luas dari sebelumnya. Warga kampung perlahan mulai menerimaku kembali. Mungkin mereka melihat bahwa aku tidak pergi, tidak lari, dan tetap bekerja keras seperti biasa. Luka di namaku memang belum hilang sepenuhnya, tapi setidaknya tidak lagi berdarah. Selama 6 bulan ini, tidak ada satupun pesan atau telepon dari Mas Hanif. Kami benar-benar putus kontak. Aku sengaja mengganti nomor ponselku dan fokus menata hati. Aku ingin memastikan bahwa jika suatu saat kami bertemu lagi, itu bukan karena aku butuh sandaran, tapi karena kami berdua sudah benar-benar selesai dengan masa lalu. Suatu sore, saat aku sedang menyusun stoples kue di rak, Bu RT datang berkunjung. Laras, ada titipan paket lagi buat kamu. Tadi kurirnya bingung karena nomornya nggak aktif, kata Bu RT sambil menyerahkan sebuah amplop coklat besar. Aku membukanya dengan tangan agak gemetar. Di dalamnya ada sebuah sertifikat pelatihan bisnis dan sebuah kartu ucapan kecil. Tanpa melihat nama pengirimnya, aku sudah tahu dari wanginya. Wangi maskulin yang dulu sering mampir ke tokoku saat hujan. Aku melihat tokomu makin sukses dari jauh. Teruslah bersinar, Laras. Aku sedang berusaha menjadi pria yang lebih baik, agar suatu saat nanti layak berdiri di sampingmu tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku tersenyum tipis. Tidak ada air mata kali ini, hanya ada rasa hangat yang menjalar di dada. Ternyata benar, waktu adalah obat terbaik. Aku tidak lagi merasa seperti pencuri hati orang lain. Aku merasa seperti wanita yang sedang menunggu musim seminya. Sendiri, aku menyimpan kartu itu di dalam buku harian pemberiannya. Aku belum ingin membalasnya. Aku ingin menikmati kemandirianku sedikit lebih lama lagi. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bahagia, bukan karena ada pria di sampingku, tapi karena aku mencintai diriku sendiri. Sore itu, langit di batas desa tampak sangat cantik dengan warna oranye yang lembut. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada aku, tokomu, dan harapan yang mulai tumbuh kembali. Namun, kejutan sesungguhnya baru akan dimulai besok pagi. Sebuah mobil yang sangat kukenali
tampak terparkir di ujung jalan setapak sawah, tempat kami dulu sering berpapasan. Pagi itu, udara kampung terasa sangat segar. Embun masih menempel di pucuk-pucuk padi, dan aroma tanah basah memberikan ketenangan yang luar biasa. Aku berjalan menuju batas desa, tempat jalan aspal bertemu dengan jalan setapak sawah yang hijau. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang menjadi saksi bisu segala gosip kampung, sebuah mobil berhenti. Bukan SUV hitam yang dulu, melainkan mobil putih sederhana yang tampak lebih ramah. Pintunya terbuka dan seorang pria turun. Mas Hanif. Dia tampak berbeda. Rambutnya sedikit lebih rapi, wajahnya lebih cerah, dan yang paling penting, tatapan matanya tidak lagi menyimpan beban berat. Dia mengenakan kemeja santai, berjalan mendekatiku dengan langkah yang mantap. Bukan lagi langkah sembunyi-sembunyi, seperti pencuri. Laras, sapanya, suaranya masih seberat dulu, tapi kali ini terdengar sangat lepas. Mas Hanif, jawabku, singkat sambil tersenyum. Aku tidak lagi merasa berdebar karena takut, melainkan karena rasa syukur. Kami berdiri berdampingan, menatap hamparan sawah yang mulai menguning. Tidak ada jarak yang dipaksakan, tidak ada gorden yang mengintip, dan tidak ada lagi istri yang harus ia bohongi. Prosesnya sudah selesai sepenuhnya. Laras, aku sudah memberikan semua yang menjadi hak Sarah. Kami berpisah sebagai teman yang sadar bahwa kami memang tidak pernah sejalan. Ucapnya tenang. Sekarang, aku benar-benar sendiri. Aku menoleh padanya. Dan kenapa Mas kembali ke sini? Mas Hanif berhenti melangkah, lalu menghadap ke arahku. Aku kembali untuk menjawab tulisanmu di buku harian itu. Kamu bilang, kita harus hancur dulu agar bisa menyusun kembali kepingan yang benar. Nah, sekarang kepinganku sudah siap. Aku tidak datang sebagai suami tetanggamu, tapi sebagai pria yang ingin memulainya dari awal. Dari nol, dia tidak mengeluarkan cincin mewah atau janji-janji manis yang berlebihan. Dia hanya menawarkan kehadirannya yang jujur. Aku tidak minta kamu langsung mengiyakan. Aku tahu namamu sudah cukup menderita karena aku. Aku hanya ingin izin untuk sering mampir ke tokomu, membeli kopi instan, dan mungkin mengajakmu bicara di depan semua orang tanpa perlu merasa bersalah lagi. Aku tertawa kecil. Hanya beli kopi, Mas. Mas Hanif tersenyum lebar. Senyuman pertama yang kulihat benar-benar sampai ke matanya. Dan mungkin, jika kamu izinkan, aku ingin membantu menjaga tokomu selamanya. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Dendam manis yang dulu kumulai untuk menyakiti Mbak Sarah, kini telah menguap dan digantikan oleh cinta yang sehat. Aku menyadari bahwa pada akhirnya kami berdua bukan memenangkan sebuah persaingan, melainkan memenangkan hak untuk bahagia dengan cara yang benar. Boleh Mas, tapi harga kopinya sekarang sudah naik, candaku. Kami berjalan beriringan menuju toko, melewati rumah ramah warga yang kini menatap kami dengan senyuman tipis. Sebuah restu diam-diam dari orang-orang yang akhirnya mengerti bahwa cinta tidak bisa dipaksa, namun bisa diperjuangkan dengan cara yang terhormat. Di batas desa ini, cerita lamaku berakhir, dan tepat di depan pintu tokoku, sebuah cerita baru yang lebih indah baru saja dimulai.